Nah, sekarang kita akan pergi ke Bali, berjumpa dengan seorang ibu rumah tangga yang mengawali karirnya di 3i dengan 2 orang anak yang masih kecil. Saya dengar beliau ketika awal menjalankan 3i sambil ajak anaknya kemana-mana presentasi. Nah, beliau juga bukan hanya seorang ibu rumah tangga, tapi juga mewakili generasi muda. Usianya masih 31 tahun, dan dengar-dengar hari ini beliau berulang tahun. Jadi kita boleh ucapkan sama-sama selamat ulang tahun ya untuk beliau yang akan testimoni berikut ini dari Bali. Seorang ibu rumah tangga, masih muda, masih 31 tahun, dan angka 31 ini identik dengan 3i juga nih, 3i Network ya. Saat ini beliau posisi adalah Platinum Agency. Bisa dibilang sebagai ibu rumah tangga masih muda, generasi milenial, terbilang sukses di bisnis ini. Mewakili anak muda, mewakili ibu rumah tangga, yang katanya ibu rumah tangga hanya tahunya dapur, tapi beliau yang satu ini membuktikan bahwa ibu rumah tangga juga bisa berkiprah, bisa juga berprestasi. Langsung saja kita sambut pembicara kita yang kedua dari Bali, Platinum Agency, Ibu Nilu Murtini, atau dikenal dengan panggilan akrabnya Jupe. Halo, selamat malam. Halo. Bu Jupe. Selamat malam, Pak. Selamat ulang tahun. Ya, terima kasih semua. Semoga kadonya bisa tiba-tiba naik titanium nih ya. Wah, bentar lagi nih. Sukare ya, suaha-suaha semua. Mudah-mudahan ya. Ya, Bu Nilu, atau mau dipanggil Jupe aja enakan? Ya, boleh. Ya, jadi teman-teman nih banyak yang masih baru juga pengen kenal siapa dulu sebelum kenal 3i, masih muda banget, udah sukses. Apa sih dulunya? Apakah dulunya anak presiden mungkin, atau anak pengusaha tambang begitu? Boleh cerita dikit ke belakang nih, Bu Jupe. Oke, selamat malam ya, semangat pagi semua para mitra 3i Indonesia. Ya, saya Nilu Murtini, ya biasa akrab dipanggil Jupe ya. Hari ini saya berkenan bisa live share dan semua kru ya, kru dan jadi mantap. Weda bagus live-nya. Tadi saya terlambat sedikit. Ya, saya sampai rumah. Ya, mungkin bukan karena saya hebat ya, bukan karena saya juga anak presiden gitu ya, tapi saya adalah anak seorang petani biasa saja ya. Bapak saya seorang petani, ibu saya juga seorang petani, tapi saya hanya punya kemauan keras untuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, saya kenal 3i itu 2014 ya, 2014 di bulan November, kebetulan setelah saya ulang tahun saya ketemu di chat sama teman saya ya, namanya Eka, dan itu kebetulan adalah teman dekatnya Bapak Arya Wirajaya ya, mentor saya dari Bali ya, Crown Agency 005. Ternyata waktu itu beliau memperkenalkan saya tentang bisnis 3i Network ini. Nah, sebenarnya waktu itu saya sih sebelumnya hampir 10 tahun di dunia marketing ya, artinya saya suka jualan gitu. Tapi nggak suka jualan marketingin yang apa namanya, notabene saya jadi karyawan yang dari pagi sampai sore, enggak. Tapi saya sukanya memang dari rumah terus online kayak gitu. Pokoknya yang nggak diatur waktunya. Nah, akhirnya ketemu 3i itu 2014 di bulan November akhir. Waktu itu saya baru habis lahiran, anak 3 bulan ya. Terus saya juga ada online shop waktu itu, dan reseller saya banyak karena saya suka emang networking. Cuman belum ketemu apa sih yang saya dapat di bisnis networking sebelumnya, di kosmetik, di kesehatan itu intinya duitnya belum sesuai harapan saya, nah gitu. Nah, jadi akhirnya saya mulai mencoba membuka hati. Waktu itu teman saya ya udah sharingin aja, ternyata yang datang tuh Bapak Arya Wirajaya, waktu itu di posisi Brown Agency. Nah, satu-satunya posisi Brown waktu itu di Bali adalah Bapak Arya Wirajaya. Waktu itu akhirnya saya memutuskan join 2 minggu setelah Pak Arya datang ke rumah saya. Jadi nggak langsung join ya teman-teman,
butuh waktu untuk mempelajari. Cuman saya sudah tahu CHR. Artinya itu adalah sebuah perusahaan asuransi di mana saya memang sudah kebuka tentang perusahaan asuransi. Saya sebelumnya juga sudah punya asuransi dari semester 5 saya kuliah. Jadi saya memang pemain gimana caranya saya ingin punya investasi lebih banyak karena kehidupan saya dulu nggak boleh nih generasi saya dapat gitu ya. Jadi akhirnya 20 Desember saya join, ya tapi saya nggak langsung action ya karena saya baru habis melahirkan. Saya dari rumah calling-calling teman, saudara dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan fight di Maret 2015, itu masih manual semua ya, belum ada buktinya jauh ya. Crown Agency ada di Jakarta, Pak Kwancen, makasih Pak Kwancen ya. Dan akhirnya saya berani menjalankan itu. Maret itu saya jalankan langsung di tim agensi. Makanya akhirnya sebulan saya jalanin itu di April akhirnya tembus leader. Ya, ini kok keren. Oke, Bu Jupe, mungkin boleh tekankan sedikit di awal kesan pertamanya langsung positif karena perusahaan atau karena Pak Arya? Kalau saya langsung perusahaannya di awal karena Pak Arya itu baru kenal gitu. Jadi saya belum ada trust sama Pak Aryanya, cuman Pak Arya menyarankan kayak gini, wah ini belum ada ya, belum ada bukti ya di Bali baru. Ya buktinya baru paling tinggi berapa sih bonusnya? Saya tanya sama Pak Arya. Dan Pak Arya jawab, ya baru saya itu 7.100.000 sampai kapanpun saya ingat. Beliau memperlihatkan statement bonus Brown agensinya di bulan November itu 7.100.000 dan itu paling tinggi katanya di Bali. Ya, jadi oh itu paling tinggi ya. Jadi minimal saya waktu itu minta sama Pak Arya, oke kalau gitu tiap bulan tolong kirimin saya statement bonusnya Pak Arya untuk saya meyakinkan diri saya, karena kalau untuk trust ke Pak Arya itu belum, karena saya baru kenal di hari itu sama Pak Arya gitu. Dan akhirnya saya mulai mencoba, bisa nggak bantu saya? Saya pingin jalanin 3i, tapi bantu saya karena saya punya anak 2 balita. Bantu untuk presentasi nih teman-teman saudara saya gitu. Hanya Pak Arya bantuin saya, terus mulai ya timbul mulai saya memahami sedikit demi sedikit, tapi hanya mendengarkan dulu. Cuman satu waktu itu, waktu saya memutuskan itu, saya yakin gitu, CHR ini perusahaan asuransi kok, karena ada salah satu teman akrab saya dulu menceritakan perusahaan asuransi ini dengan pelayanannya yang luar biasa ya. Jadi itu di Sudirman ya kantornya gitu. Dulu saya kira itu perusahaan mobil gitu ya. Jadi akhirnya perusahaan mobil akhirnya itu asuransi ya gitu. Jadi saya pernah diceritakan tentang CHR. Makanya saya trust-nya ke sana, saya pelajari lagi. Akhirnya saya chat Pak Arya, saya minta join, saya minta benar-benar Pak Arya bimbing saya waktu itu, dan saya nggak neko-neko karena Pak Arya maksimal bonusnya cuma 7 juta ya waktu itu di awal saya ditunjukin, jadi saya minta bisa nggak bantu saya 5 juta aja minimal di awal gitu. 5 juta buat apa Jupe gitu, dia bilang. Saya pingin beli mobil sendiri gitu. Jadi biar anak-anak saya nggak kepanasan, nggak kehujanan, apa yang saya rasakan itu anak-anak saya nggak rasakan gitu. Nah akhirnya oke, ayo kita jalanin, siap gitu kan. Pak Arya selalu positif, selalu rendah hati ya, selalu oke siap, semangat. Hanya itu kata-katanya, dan saya meyakini bahwa saya punya harapan lagi untuk mewujudkan impian-impian saya. Nah, setelah Pak Arya padahal waktu itu kan bagi teman-teman yang sekarang sudah enak ya, sistemnya udah sempurna, 3i-nya itu luar biasa. Saya dulu waktu itu bilang ke Pak Arya ini saya sudah bulan kedua, terus nabungnya Kak gimana? Tuh, wah Jupe ini nama saya juga belum keluar, terus polis saya mana gitu kan, karena saya dituntut sama saudara, ada yang agen sebelah, saya juga pernah sempet agen tapi nggak pernah jualan gitu kan, paham tentang polis gitu kan. Cuman waktu itu ya udah saya biar nggak bolong gitu, maksudnya nabungnya biar nggak bolong. Terus gimana caranya? Saya dituntun, sekarang Jupe ke ATM, terus sudah di ATM ditelepon lagi Pak Arya ya, terus caranya begini ya, virtual account-nya, dan itu virtual account pertama.
Nah, jadi teman-teman yang sekarang ini udah enak banget, muncul nama langsung ya, muncul nomor polis, itu sesuatu banget perubahan yang sangat dahsyat, penyempurnaan yang luar biasa tentang 3i. Tapi apa namanya, kenapa saya tetap ya pilih 3i Network ini fokus ya, karena ada investasi, terus ada peluang yang memang modalnya sangat kecil gitu. Waktu itu 4 bulan nomor polis saya baru keluar. Ya kalau orang yang bisa bertahan di posisi waktu awal-awal menjalankan 3i Network, saya yakin pasti yang sekarang ini jauh lebih gampang daripada dulu kita ya. Jadi input datanya dan lain sebagainya, sampai nginap di Pak Arif ya. Saya juga platinum berkat Bapak Arif Pribadi Priyatama. Beliau juga membantu selain Pak Arya di base camp di rumahnya beliau itu setiap inputan, apalagi kalau 200, 300 ID, kalau masih manual itu gila. Kalau sekarang bisa 700.000. Gitu. Ya, Bu Jupe, di awal bukti belum banyak. Pak Arya baru bronze. Yes. Pak Kwancan jauh di Jakarta. Ya. Dan belum ada mobil. Kendala masih banyak. Nomor virtual account tadi seperti Bu Jupe juga cerita, itu momen pertama kali. Beda dengan sekarang. Ya. Di tengah kesulitan begitu banyak, bukti belum banyak dan lain sebagainya, apa yang sebenarnya Bu Jupe saat itu pegang dan bisa membuat Bu Jupe yakin dan bertahan bahkan maju terus? Apa sih sebenarnya yang dipikirkan saat itu? Ya, kalau saya sendiri sih di sini saya mendapatkan celah untuk mewujudkan impian saya, dan itu terlihat jelas karena bersyukur waktu itu saya melihat apa yang Pak Arya lihat, gitu kan? Ya ini karena kata-kata Pak Arya seperti ini. Justru karena belum ada bukti di Bali, Jupe, kalau emang mau Jupe jalanin, ayo kita yang jadi buktinya, katanya. Itu saya pegang banget gitu loh. Oh iya, apalagi kita bergandengan sama perusahaan CHR ini, member of Salim Group, luar biasa loh, besar gitu. Artinya bisnis ini nggak main-main gitu. Coba Jupi pikirkan lagi, nanti bisa sharing, katanya. Wah, ini yang saya pegang, artinya kalau seandainya saya mundur dari apa yang saya putuskan, itu berarti saya pecundang gitu loh. Makanya karena saya sekali memutuskan sesuatu itu saya harus maju terus sebelum itu memang benar-benar tidak ada. Gitu. Ya, nah 3i ini terus berjalan. Padahal meskipun waktu itu kendalanya banyak. Pada saat saya pernah berkali-kali, bahkan setiap bulan itu pasti selalu saya norok ya, karena pitol account-nya tuh namanya nggak kelihatan, terus pasti ada aja double tak bayarin ya, bayarin 350, kebayar lagi 700, jadi ininya itu udah ada norok 350 gitu. 350 sama Pak Arif pegang ini, saya ngetik di ATM, itu bisa 1 jam, 2 jam di ATM. Saya lakoni, tapi saya memang tidak mengeluhkan kendalanya, cuman saya fokusin, saya menikmati semua prosesnya. Jadi pada saat ngetik gitu, enak sama teman-teman ya, nggak fokus ke masalah, jadi fokusnya ke solusi, dan solusi ini akan melihat bahwa impian saya akan terwujud dari sini gitu. Entah kapan, pokoknya impian saya terwujud gitu, nggak tahu kenapa gitu ya. Dengan digandeng dengan perusahaan besar, saya yakin impian saya ini terwujud bentar lagi gitu, nggak tahu pokoknya lihatnya itu gitu. Dan yang membuat saya yakin lagi adalah Pak Arya waktu itu dari Desember, Januari, Februari ya, sebelum saya Maret fight 3 bulan itu beliau selalu mengirimkan statement bonusnya yang naik terus. Nah, dari 7.100.000 jadi 8 juta. Terus dari 8 juta jadi 8,5, dari 8,5 jadi 9. Saya mikir gini, ini bisnis apa sih kok gila banget ya? Setiap bulan bisa naik 500, sejuta. Nggak ada loh kerja di sana, di luaran sana yang bisa stabil dan bahkan naik seperti itu. Nah, belum ada saya lihat gitu. Nah, di sana akhirnya, wah kalau seandainya saya nggak gerak nih, jadi mungkin Pak Arya yang ngabisin teman saya. Itu pikiran saya dalam hati kan, saya nggak mau gitu ya. Ya, jadi akhirnya Maret saya putuskan, oke, saya fight gitu. Karena anak saya juga udah 6 bulan, saya bisa ajak kemana-mana.
Saya gendong kemana-mana, saya menyusui kemana-mana. Pokoknya saya nggak peduli orang lain bilang apa ya tentang 3i. Bahkan ada ini, tanyain dong biaya akuisisinya seperti apa. Apa ya, saya biaya akuisisi aja waktu itu nggak ngerti gitu loh. Tapi saya tanyakan semua, pokoknya saat nggak ngerti saya tanyakan. Saat nggak ngerti saya tanyakan ke Pak Arya. Pokoknya dapat solusi saya share gitu. Dapat solusi saya share. Jadi saya nggak sok tahu gitu loh ya. Saya ngikutin aja gitu, alur gitu ya. Untuk Nah, Bu Jupe, dengan kondisi awal seperti itu, tadi Bu Jupe kan anaknya masih kecil, umurnya 6 bulan. Ini gimana bagi waktunya dan apa suami kasih izin saat itu? Gimana kondisi keluarga saat itu? Di awal sih sebenarnya suami nggak ngizinin. Karena pada saat Pak Arya 2 kali ke sana selalu ditinggal tidur sama beliau ya. Jadi nggak melihat karena saya yakin karena saya tahu banget suami saya ya. Sebenarnya beliau karena sayangnya sama saya nggak pingin lagi karena sebelumnya saya stok barang banyak ya 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta gitu kan. Jadi beliau nggak pingin saya itu duit saya tuh kebuang sia-sia gitu. Tapi saya memikirkan bahwa ini bisnis investasi artinya asuransi ya, karena syarat kita artinya waktu nikah pun kita masing-masing sudah punya asuransi. Jadi saya bilang ya saya coba dulu dan ini ada peluangnya gitu. Bahkan ya udah tutup aja yang itu. Kalau ini di mana cari duit gitu dia bilang. Nah ini kan peluang. Nah peluang itu bisa kita jalanin. Gitu. Akhirnya saya join nggak bilang-bilang sama suami. Terus bulan depannya juga joinin suami itu nggak bilang-bilang karena kebetulan KTP-nya ada. Terus buku rekeningnya juga saya pegang ya. Karena waktu itu karena beliau aja yang kerja, jadi ATM-nya pun saya pegang sekarang udah enggak lagi ya, masing-masing gitu ya. Nah, jadi saya waktu itu ya apa namanya sebagai seorang wanita lebih tidak mudah ya daripada cowok untuk keluar malam terutama terus ngajak anak terus belum dapat izin sepenuhnya gitu kan. Tapi saya percaya dan yakin karena ada teman akhirnya saya lihat tim-tim saya Kak ada Oke, ada Gus Redi yang sampai pinjam join ke 3i ini. Ya di sana saya melihat saya nggak sampai pinjam loh join, terus mereka memperjuangkan bisnis ini sampai pinjam loh gitu. Artinya saya ketemu akhirnya fight itu ketemu Oke sama Gus Redi ya. Itu yang malah membuat saya semangat gitu. Artinya nah beliau tak kenalin sama Pak Arya, akhirnya di sana saya dapat magic moment-nya. Ternyata ada yang lebih tidak mudah melakukan bisnis ini untuk join pertama kalinya dan mereka tuh semangat banget gitu ya. Kenapa saya nggak bisa gitu. Akhirnya berarti ini anak bukan alasan buat saya, justru anak masih kecil inilah saya harus memperjuangkan bisnis ini karena ini ngomongin aset gitu pasti ada kendala ada apa ya saya harus jalani. Akhirnya kita akhirnya kita kumpul ya sama ada Yudi sama ini berempat ya Mas Arif, saya sama Gus Redi sama Yudi ya pasti Bron sekarang istrinya juga Bron, si Gus Redi Platinum sekarang Oke Gold ya Mas Arif sekarang meskipun upline saya Brown Agency tapi beliau penghasilannya 32 juta ya. Jadi ini bisnis amazing banget gitu ya. Dan di sana waktu pertama kali tim saya ya saya namakan The Winner Team. Pokoknya kita harus jadi pemenang nih gitu. Meskipun saya kemana-mana bawa anak menang bawa anak gitu ya daripada yang dibawa terus ya mana ya? Kenapa? 2 anak ini dibawa terus kemana-mana di awal ya? Ya, kemana-mana. Ya, jadi mereka selalu sekarang aja karena sudah sekolah gitu ya, jarang saya bawa anak. Itu waktu kecil masih karena masih nyusui, terus yang kecilan juga apa namanya. Dan ini dua-dua ini hanya saya gitu, bawa anak. Kadang mereka yang kadang Oke yang pegang anak saya kalau saya ini. Ya, jadi itu dan akhirnya saya dapetin waktu itu 5 dasar kenapa kita harus kuat di bisnis ini. Jadi 5B. Nah, apa sih yang kita membuat kita kuat untuk berjuang di bisnis ini gitu. Akhirnya kita peganglah kalau gitu 5B aja Mbak gitu. 5B ini yang pertama
berdoa. Kenapa saya kuat di bisnis ini? Karena selalu saya setiap meminta solusi adalah pada saat saya berdoa. Nah, 3i ini pun ketemu pada saat saya sebelumnya berdoa untuk saya mau pingin kehidupan yang lebih baik, saya pingin sukses di bisnis networking, tapi capek jualan gitu. Nah, akhirnya dikasihlah 3i Network yang nggak jualan produk gitu kan. Jadi duit gitu ya, duit. Nah, di sana akhirnya berdoa. Kenapa sih kita harus berdoa di awal? Tanpa beliau yang menciptakan kita, nggak akan pernah bisa terjadi mukjizat apapun dalam hidup kita, termasuk kita sehat di dunia ini. Nah, itu saya pegang setiap saya curhatnya itu ke beliau. Tuhan selalu ada bersama saya. Saya yakin saya bisa menjalankan bisnis ini gitu. Ya, jadi apapun tantangannya saya pingin menjadi bukti di bisnis ini seperti komitmen saya awal sama Pak Arya. Ayo kita jadi buktinya karena di sini belum ada bukti gitu. Ya, jadi berdoalah pada saat teman-teman ngedown, ditolak, apapun, kembali pancarkan doa Anda, ya pasti beliau akan membantu kita mendapatkan jalan yang terbaik. Yang kedua, setelah kita berdoa, otomatis kita dikasih jalan, yaitu belajar. Nah, bisnis ini bisnis networking. Ya, bisnis networking, bisnis insurance. Jadi kita tidak bisa berbisnis networking yang gaya seni berhubungan sama orang tuh nggak belajar. Nah, saya dari dulu nggak pernah bisa kayak gini, apalagi ngomong di kayak gini nih kaku banget gitu. Aduh berat dan nggak bisa gitu. Pasti akhirnya saya harus belajar di setiap pertemuan, di sistem. Akhirnya Pak Arya sebagai founder BBC Support System ya, akhirnya ayo juga bisa kok. Gimana caranya? Datang ke pertemuan. Gimana sih pertemuan itu paling gitu-gitu aja gitu kan. Saya pernah di awal meremehkan pertemuan gitu kan. Tetapi ternyata kita nggak bisa, bisnis ini nggak bisa meremehkan pertemuan. Jadi kita harus belajar wajib di pertemuan. Karena di pertemuan mungkin dapat magic moment-nya dari orang-orang yang testimoni di pertemuan itu. Nah, akhirnya benar, saya belajar ya, belajar gimana caranya memahami produk, ya apa yang saya tawarkan, terus gimana caranya ngomong di depan, terus gimana caranya saya harus bagi waktu, terus sharing sama teman, mulai chat dan sebagainya. Itu belajar. Wajib teman-teman kalau mau sukses sampai minimal platinum seperti saya, apalagi Crown Agency, ya pasti harus wajib belajar di pertemuan. Yang ketiga, bekerja. Nah, apapun bisnisnya Bapak Ibu saat ini, kalau mau dapat hasil yang maksimal ya pasti harus dikerjakan. Bekerjalah sepenuh hati Anda. Jadi setulus hati Anda. Pada saat kita tulus mengerjakan sesuatu pakai hati, saya yakin teman-teman akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Gitu. Ya, bekerja, kerjakan bisnis ini. Tapi yang amazing-nya banget tentang bisnis ini, banyak yang nggak kerja pun bisa dapat duit gitu loh. Itu yang anehnya dengan 3i Network ini. Akhirnya dengan apa namanya niat baiknya upline-nya yang ngisi 2 jalur aja itu berkembang bisa dapat duit. Nah, ini luar biasa sistemnya, apalagi dikerjakan. Makanya saya sering bilang sama tim saya, ini bisnis ini nggak dikerjakan kalau dengan karma baik bisa aja dapat bonus gitu loh, apalagi dikerjakan pasti dapat bonusnya. Yang keempat itu bersyukur. Nah, sekecil apapun hasilnya kita harus syukuri bahwa saat ini inilah rezeki kita. Pada saat kita bersyukur maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Apalagi ini tentang masalah membantu banyak orang di bisnis ini sangat mulia. Jadi mensyukuri segala sesuatu dalam kondisi apapun itu penting gitu ya. Itu penting banget gitu. Bersyukurlah dalam setiap keadaan sekecil apapun hasilnya, apalagi dengan hasil besar. Berarti harus benar-benar disyukuri. Kadang banyak orang sudah dapat sekian belum puas, tidak disyukuri. Sebenarnya itu sudah banyak gitu loh. Tetapi belum bersyukur gitu loh. Terus setelah bersyukur, yang kelima itu bersedekah. Kenapa saya tanamkan ini? Makanya
setiap di tim saya ya, setiap rakor, setiap ini saya selipkan untuk beramal dan saya pandu untuk kemana arahnya ya. Hasil dari 3i Network ini biar dapat manfaat yang lebih juga ya, itu ada bersedekah. Tapi secara umum sedekah itu bukan hanya uang, bukan hanya duit, tapi informasi ini adalah sedekah yang luar biasa yang bisa merubah kehidupan banyak orang. Jadi sering-seringlah bersedekah ilmu, sering-seringlah bersedekah informasi tentang 3i Network ini karena wadahnya kita udah tepat, kendaraannya udah tepat. Jadi tinggal diseringkan saja sama teman-teman kita, saudara kita, atau orang yang baru kenal juga nggak masalah. Yang penting kita tulus ya. Ya, tangan kita di atas. Kalau bersedekah itu fungsinya pasti tangan kita di atas, bukan di bawah. Saat melihat orang, oh saya harus udah dapat bonus, enggak. Sharingkan dulu, nanti pasti dapat hasilnya. Gitu. Dan akhirnya saya ketemu setelah 5 ini, ya kemarin kenapa sih saya bisa bertahan di bisnis ini? Akhirnya saya tambahin 2B lagi. 2B lagi itu adalah bersama. Nah, B ke-6 itu saya tambahin lagi bersama. Kenapa harus bersama? Nah, 3i Network ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Jadi harus bersama-sama. Maka teman-teman yang mau benar-benar melihat peluang ini secara jelas, terus mau kuat timnya, kerjakan bisnis ini bersama tim Anda, upline Anda yang sistem, ya tim kerja Anda, berpeganganlah tangan bersama mereka, dan kerjasamalah bersama-sama. Pada saat kita bersama-sama, sebesar apapun masalah itu, saya yakin pasti mudah dikerjakan gitu ya bersama-sama. Nah, yang 7B-nya adalah yang terakhir itu adalah bertahan. Nah, ini yang paling penting saya garis bawahi. Banyak orang yang leader, saya yakin ada yang silver, bahkan apalagi yang baru join, belum dapat closingan, yang baru join ditolak, baru dapat elit akhirnya ngilang gitu kan. Terus baru tim agensi, ini kayaknya kurang cocok buat saya, akhirnya dapat angin segar ya, angin segar di luaran sana, pindah lagi gitu kan. Tim agensi, leader agensi, bronze agensi, bahkan silver, bahkan atau gold agensi pun pamanya akhirnya baru rontok sedikit jaringannya udah nyerah. Satu kunci yang terakhir adalah bertahan. Nah, saat kita bertahan, dan itu yang saya lakukan pada saat saya ada ngelakuin saya, terus hilang mereka gitu kan. Ternyata hanya satu yang membuat saya ini sampai platinum sekarang adalah bertahan gitu. Nggak ada kata lain selain 6B itu di terakhir ini adalah bertahanlah pada kondisi apapun dan teruslah maju. Jangan sampai mundur. Jangan sampai mundur selangkah pun. Tapi kalau umpamanya capek, diamlah sejenak dan melangkahlah maju. Berarti itu bertahan. Nah, pada saat kita punya pertahanan yang kuat, kita kuat bertahan dalam kondisi apapun, saya yakin langkah berikutnya akan kita dapatkan. Ya, saya percaya penuh bahwa 3i Network ini, dan saya yakin-yakinnya bahwa 3i Network ini akan jauh lebih besar. 5 tahun ini sudah membuktikan, ya sekarang saya punya mitra di 3i Network itu 24.000 lebih ya. Itu closingan pribadi saya cuma 75 orang. Itu pun nggak semuanya, paling yang aktif hanya 5-6 orang, tapi itu bisa. Nah, hanya dengan sistem networking 3i Network lah yang bisa memiliki aset besar tanpa modal banyak gitu. Ya, hari ini saya bersyukur karena bisa men-sharingkan 7B ini, karena ini benar-benar dasar bagaimana kekuatan saya menjalankan 3i Network ini. Karena banyak di luar sana mau membicarakan saya seperti apa ya, mau iming-imingi saya seperti apa, tapi saya pilih tetap hati saya 3i Network. Ya, sampai sekarang saya sudah 5 tahun ya, mau Desember ini. Artinya pas ya, kebetulan hari ini ulang tahun saya sangat bersyukur. Saya mungkin hari ini memang sengaja tidak ke panti asuhan ya, tidak ke anak yatim. Artinya
bersedia pada saat ulang tahun saya ini, tapi saya ingin berbagi di Zoom ini dia untuk seluruh masyarakat Indonesia agar terbuka hatinya, ya terbuka pola pikirnya bahwa 3i Network ini salah satu jalan untuk merubah kehidupan yang sangat dahsyat, bukan hanya kita sendiri, tapi banyak orang yang bisa kita rubah kehidupannya, dan itu yang mensyukuri. Nah, dengan itu akhirnya pastinya hasil-hasilnya juga ada gitu loh Pak Fran ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali sih selama 5 tahun ini banyak sekali yang saya dapatkan. Salah satu sukses sendiri sudah biasa, benar nggak sih gitu kan. Tetapi sukses bersama-sama itu yang luar biasa. Nah, akhirnya sukses bersama itu ya kemarin baru dapat informasi saya lolos trip lagi ke Cina. Ya lolos trip lagi ke Cina pada saat ngajak sebelumnya kok Thailand, Korea ya gitu ya, itu lolos semua. Terus saya ikut ke cruise, akhirnya Cina itu adalah hadiah ulang tahun yang sangat luar biasa untuk tim saya ya. Terus dan ngajak tim. Nah, itu yang paling berkesan. Kalau sendiri itu udah biasa. Apalagi umpamanya platinum dengan penghasilan itu mau kemana aja bisa gitu ya. Cuman ngajak teman-teman dengan trip gratis dari 3i Network ini, itu yang membuat hati saya kemarin itu benar-benar terharu ya, menangis, meneteskan air mata, tapi bahagia banget gitu loh. Saya bisa berangkat lagi 5 orang ya di trip Cina besok ya. Itu kebahagiaan buat saya. Nah, sebenarnya saya pingin trip Cina ini lebih dari 5 orang karena Korea udah 5 orang tim saya. Jadi tapi minimal bertahan, minimal bertahan di 5 orang daripada enggak sama sekali gitu kan. Artinya ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting saya berangkat berlima dari tim saya gitu. Itu. Nah, Bapak Ibu semua yang ada dimanapun berada, apalagi yang sudah membuktikan, jangan pernah berhenti. Ya, karena tidak ada gagal di bisnis ini. Yang gagal itu adalah orang yang berhenti terlalu cepat. Orang yang berhenti terlalu cepat untuk tidak melakukan bisnis ini. Bertahanlah dan majulah terus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Ya, jadi saya yakin semua orang bisa, semua orang mampu, tapi nggak semua orang mau. Makanya maulah dari dalam diri dulu untuk merubah keadaan kita. Ya, berpikir merubah keadaan, pola pikir kita berubah, otomatis kehidupan kita akan berubah. Semua pasti berubah dari pola pikir, tindakan kita, cara pandang kita. Dan satu hal lagi, selalulah berpikir positif. Positive thinking kenapa? Karena tidak banyak orang yang bisa melihat bisnis ini secara positif. Tidak banyak orang yang melihat kita tuh menjalankan bisnis ini secara positif. Nah, dalam artian positif ini adalah bisa melihat hal baik satu aja di ribuan kejelekan. Itu yang namanya positif. Makanya saya ingin tidak mudah mempelajari bahkan titik hitam. Oh iya, garis kayak kertas putih. Kalau kertas putih itu dilihatnya bukan kertas putihnya, tapi titik hitamnya. Orang banyak melihat satu kejelekan orang dibandingkan kebaikannya. Banyak kebaikannya. 3i Network ini banyak sekali kebaikannya. Bahkan ada salah satu teman saya ketemu di Facebook ya. Beliau bilang, saya cari-cari kejelekan dari bisnis ini saya belum dapetin gitu. Saya belum dapetin terus untuk tidak menjalankan bisnis ini. Makanya saya selalu share terus saya share terus. Akhirnya kok ibu ini nggak jera-jera ya katanya. Akhirnya dia mau fight lagi gitu loh. Padahal sempat ngedown banget gitu. Artinya bisnis ini perlu bertahan. Dan positif thinking aja sama siapapun, mau downline, mau upline, mau crossline gitu kan. Karena apa yang kita lihat belum tentu itu yang dikerjakan gitu. Banyak orang. Kadang kalau saya kan memang mudah bergaul gitu kan. Saya suka memang bergaul apa gitu, orang baru bisa akrab itu.
cara pandang orang tuh berbeda-beda. Tapi itu bukan masalah buat saya karena yang membuat pacuan saya di bisnis ini adalah ke depan. Bagaimana kehidupan keluarga saya berubah dan bagaimana apa yang saya alami dulu nggak dialami sama anak-anak saya. Itu aja. Jadi itu saya sudah dapetin sekarang gitu. Karena dari kepanasan kehujanan, saya pernah ditobrok di jalan ya, pas gendong anak 2, saya waktu itu menangis, bawa motor, ditobrok sama mobil ya, ditabrak gitu. Di sanalah saya benar-benar suatu saat saya bawa mobil gitu loh. Dan saya yakin itu, bahkan 3i Network membelikan saya mobil di posisi Brown Agency 3 bulan saya bisa nyetir gitu. Belum bisa nyetir dan itu terduplikasi benar-benar sama tim saya. Banyak yang teman-teman saya hampir sekarang 20 mobil ya ada di tim saya. Kemarin kita buat car block winner namanya, khusus di tim saya itu testimoni yang sudah bisa beli mobil dari 3i Network itu sekitar 20 mobil. Itu ada beberapa yang nggak bisa ikut gitu. Di sana akhirnya ada yang nggak sama sekali, suami istri nggak bisa nyetir, mereka udah beli mobil duluan gitu. Terus ada banyak yang ini benar-benar percepatan yang sangat luar biasa, membuat orang punya dulu sebelum mereka bisa gitu. 3i Network ini terlalu cepat membuat orang kaya sebenarnya. Nah, itu tidak bisa dilihat banyak orang di sini gitu ya. Makanya saya kalau 2 tahun platinum tuh gila, dan hari ini saya sebenarnya udah bosen banget di platinum ya. Saya mohon doa semua 3i Network yang se-Indonesia dimanapun berada, mohon doanya agar bisa paling telat ya Desember ini bisa update di Titanium ya, karena lagi dikit aja saya masih berjuang ya, karena target saya pingin bulan April di 2020 itu saya mau crown agency, karena untuk menghadiahkan crown agency saya sama suami saya tercinta, untuk biar beliau bisa sama-sama kemana-mana sama kita gitu. Jadi artinya bisa menjalankan bareng-bareng, artinya hadiah anniversary pernikahan saya di bulan April. Ya mudah-mudahan ya apa yang saya sharingkan ya Pak Pran semua bisa menginspirasi banyak orang dan membuat orang sadar penuh bahwa ini bisnis modalnya memang murah tapi hasilnya nggak murahan ya. Jadi benar 3i luar biasa loh. 3i. Wah. Ya, selamat ulang tahun sekali lagi Bu Jupe. Dan tadi ternyata Bu Jupe ketemu B yang ke-8 loh ternyata. Bu Jupe tadi udah ngomongin, tapi mungkin nggak sadar nih. Apa tuh? B yang ke-8 adalah berpikiran positif. Yes. Yes. Tadi Bu Jupe yang sebutin loh. Luar biasa. Ya. Wah, thank you akhirnya. Pak Pran, semoga impiannya terwujud. Bu Jupe, ini malam yang luar biasa banget buat saya pribadi, dapat pelajaran banyak dari Bu Jupe nih. Jauh-jauh dari Bali, sharing di saat ulang tahun ini, berbagi kisah. Dan tadi saya ngintip di Facebook, banyak banget yang ngucapin selamat ke Bu Jupe, jadi banyak yang doain. Ya teman-teman, yang semuanya yang belum sempat saya balas ucapannya, karena chat pribadi juga banyak, terus di grup ada ratusan grup ya WA, terus di inbox juga banyak, terus di Facebook juga. Saya sangat berterima kasih sekali atas doa dan ucapan semua teman-teman ya yang luar biasa, karena hari ini saya punya banyak keluarga bersama 3i Network. Itulah kekuatan saya lagi untuk menjalankan bisnis ini, karena saya nggak sendirian. Kita bersama-sama punya keluarga baru di 3i Network se-Indonesia. Terima kasih para leader semua yang sudah, teman-teman dimanapun berada yang sudah mengucapkan ulang tahun kepada saya dan mendoakan yang terbaik buat kita semua. Dan saya ucapkan juga semoga teman-teman dimanapun berada dalam kondisi sehat, selalu bahagia dan sejahtera, tentunya bersama 3i Network jika menjalankan 3i Network.
ya. Ya. Nah, jadi itu saja dari saya. Terima kasih Pak Fran dan kru ya channel Zoom hari ini memberikan kesempatan yang sangat berbahagia hari ini ya. Luar biasa. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Jupe, dan sayang sekali nih nggak bisa hadirkan kue ulang tahun di sini ya. Tapi paling tidak doa-doanya dari teman-teman yang nonton ribuan orang ya, itu sudah melebihi kue biasa ya Bu Jupe ya. Benar. Nah, sekali lagi terima kasih sudah berbagi, dan semoga di kesempatan berikutnya bisa mengisi kembali acara, dan Ya. sukses terus ya. Sampai jumpa di Cina nih Bu Jupe nih. Ya, siap. Dan ini yang penguat saya Pak Frans. Nah, Oh nih. iya, ini dia nih. Ya. Anaknya yang suka dibawa kemana-mana ya Bu Jupe ya. Ya, ini yang paling digendong kemana-mana dari baru lahir. Oh Jadi, iya. Jadi terima kasih semua ya untuk Calon front masa depan. Siap. Iya. Ya, baik teman-teman semua, itu tadi sharing dari Ibu Jupe ya, Ibu Niluh Murtini dari Bali. Banyak banget pelajarannya ya. Mulai dari 5B, 7B sampai sudah 8B sekarang. Thank you Pak Fran karena sudah menambahkan 1B ya sehari ini. Momen yang luar biasa ya. Ya, baik. Ya, teman-teman semua, dengan demikian berakhir sudah acara kita Trailer Channel pada malam hari ini ya. Walaupun banyak kendala, banyak tantangan, tapi itu baru simulasi kecil dari bisnis kita. Fran, sebelum ditutup, boleh nggak? Ya, boleh, Bu Jupe, silakan. Saya memanggil teman-teman saya di luar yang menunggu. Sini, Say. Iya, ayo sini. Ini. Oke. Wah, seru nih kayaknya nih. Oke. Ya, ini perwakilan dari tim saya yang luar biasa. Ini nggak ada korek, tapi Pak Frans, ini kuenya sudah ada di sini Pak Frans. Oke. Wah, seru banget nih ya. Jadi acara ulang tahun nasional nih. Ya, thank you banyak ya. Jadi terima kasih banyak buat kru semua ya, dan teman-teman, ada Nadia dan Mbak Natali dari Jakarta ya, ini dari Jawa. Wah, teman-teman luar biasa. Ya, jadi terima kasih Pak Frans sudah berikan kesempatan ini buat saya dan keluarga untuk berbagi hari ini, dan kru 3i Network Indonesia ya. Terima kasih.